Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam program acara Bincang-Bincang Redaksi Mayua TV. Bersama saya di sini Leo Prianto Wardiana dan Bang Adi Ilham. Kita akan mengupas topik mengenai polemik atau dugaan paskibraka nasional yang diminta melepas hijab hijabnya ya, dalam acara kenegaraan upacara bendera 17 Agustus nanti. Nah, ini kan polemik ini muncul setelah beberapa daerah yang mengirimkan utusannya dalam paskibraka itu memberikan respon yang sangat reaktif sekali, utamanya bagi putrinya yang menggunakan jilbab. Nah, gimana nih Bang mengenai aturan yang ditetapkan oleh panitia paskibraka nasional? Kita mulai dulu dari soal polemiknya. Polemiknya kan bermula dari itu tadi Kang Leo sudah sebut bahwa seperti yang nampak yang digambar bahwa tidak satupun anggota paskibraka pakai jilbab. Padahal yang mendaftar itu banyak yang pakai jilbab, toh? Di rekaman videonya. Ya, videonya. Kemudian yang lebih mengejutkan bahwa ada paskibraka dari Aceh. Nah, kita tahu kalau di Aceh itu kan wajib, kan dia punya aturan daerah itu mewajibkan memang. Ya, kalau misalnya tidak berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, karena ada kecurigaan itulah, dugaan itulah, maka banyak orang akhirnya bereaksi, bahkan lembaga seperti MUI juga sudah bereaksi. Reaksinya ya tentu akan tuduhan kepada lembaga terkait, khususnya lembaga yang menanggungi paskibraka itu, dalam hal ini BPIP. Kan Badan Ideologi Pancasila ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena yang kita tahu bahwa paskibraka itu memang dinaungi oleh BPIP sejak 2002. Ya, 2022. Sebelumnya kan itu ditangani oleh Kemenpora. Ya mungkin lah. Nah, alhasil ya jadi bulan-bulanan lah BPIP ini kan. Jadi bulan-bulannya BPIP ini sebagai pihak yang diduga melakukan pelarangan itu. Tapi kemudian Kepala BPP Yudian Wahyudi membantah bahwa itu tidak ada larangan, tidak ada pemaksaan untuk melepas itu. Cuma penjelasan Pak Yudian Wahyudi ini justru mengkonfirmasi bahwa memang ada pelarangan karena Pak Yudian itu menyampaikan soal aturan. Ternyata ada aturannya. Ternyata ada aturannya yang ditandatangani oleh semua calon paskibraka. Jadi buat semacam pernyataan. Ya, alasan itulah yang disebut Pak Yudian itu sebagai bukan pemaksaan. Jadi kalau tidak setuju jangan ikut. Kan pemaksaan juga namanya. Nah, itu. Baik. Ini kan kita bicara masalah aturan yang dikeluarkan oleh BPIP ya. Itu aturan, kalau tidak salah itu aturan Presiden aturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan Presiden nomor 5 tahun 2022. Di situ dinyatakan bahwa anggota paskibraka ini atau tim paskibraka ini paskibraka ini memiliki aturan yang harus menjadi aturan buat mereka mengisi acara kenegaraan sebagai tradisi tahunannya gitu ya. Tapi di sini ada kata aturan. Ini aturan itu kan berarti yang namanya aturan kalau dilanggar ya konsekuensinya tidak lulus. Tidak lulus. Kan ditanya ada sanksi, kan wartawan tanya ada sanksi atau tidak. Dia tidak menyebutkan secara spesifik ada sanksi. Ya sebenarnya sanksinya tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus kan diartikan sebagai ketidakadilan dalam kesempatan mendapatkan anggaplah pekerjaan itu. Namun di sini juga ada satu tanda yang saya coba strength point ini, Bang. Ini menyangkut pernyataan dari Yudian Wahyudin yang mengatakan adalah mereka sukarela mematuhi peraturan yang ada. Ini kan kata sukarela. Ini kita kembali kepada hak asasi dasar manusia. Itu tadi bicara sukarela pengertiannya. Kalau Anda tidak setuju jangan ikut. Padahal pengertian kita jangan ikut itulah ketidakadilan. Padahal ini kan sebenarnya kebanggaan buat khususnya paskibraka putri ketika mengisi acara kenegaraan sebagai tradisi tahunan. Tapi di sini dikatakan bahwa dalam rangka memenuhi aturan yang ada mereka secara sukarela. Jadi ini barang kalau kita melihat dari konteks dari pernyataan Pak Yudian ini mengatakan bahwa ya aturan tetap aturan sih. Dia bilang begini. Jadi
katanya sukarela, tapi kalau tidak memenuhi aturan yang ditetapkan dalam ini jilbab, ya tidak lolos. Ya bukan sukarela namanya kan. Jadi ini kan soal tafsir saja kan, soal tafsir. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa aturan itu dibuat? Ya alasannya adalah alasannya ini kan ada aturan soal tata cara pakaian dan sikap tampang itu. Ya pertanyaannya kenapa aturan dibuat? Ini kan Pak Yudian ini bicara soal kebersamaan, kebersatuan dan kebersamaan dalam kebinekaan. Dia alasannya kebinekaan. Nah, kalau alasan kebinekaan, ini kan berarti kan aturan ini yang jadi. Kalau alasannya adalah kebinekaan, justru kebinekaan itu nih harusnya menggambarkan semua sisi, semua elemen budaya dan bahkan agama di masyarakat itu. Betul. Kalau misalnya harus seragam, justru kebinekaannya tidak ada, bukan seragam, bukan bineka namanya kalau gitu. Karena kebinekaan, bineka tunggal ika itu kan berbeda-beda tetap satu. Artinya harus berbeda, biarkan dia berbeda. Biarkan misalnya yang berjilbab pakai jilbab, yang misalnya non-Islam misalnya pakai dan pakaiannya, itu namanya kebinekaan. Ini kan soal tafsir saja kan. Jangan ditafsirkan bahwa kebinekaan itu harus seragam dalam hal berpakaian. Ya bukan kebinekaan namanya itu. Belum bicara Pancasila kan. Memang kalau kita melihat sini, ini saya sempat mencoba membuka ya mengenai aturan dalam SK BPIP nomor 35 tahun 2004, dikatakan di sini. Tata pakaian paskibraka untuk putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang. Untuk putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 cm di bawah lutut. Nah, ini kan memang secara aturan ini aturan jelas. Buat yang putrinya yang memakai jilbab, jelas ini nggak boleh. Aturannya yang membuat tidak boleh. Ya kalau dibilang Yudian kami tidak memaksa, memang tidak memaksa, tapi aturannya BPIP sendiri. Nah, kita tahu kan sebenarnya kan waktu masih dibawa Kementerian Pemuda dan Olahraga kan tidak masalah. Kan Kementerian Olahraga membawahi Paskibraka itu sejak 2022 itu justru diperbolehkan jilbab sejak tahun 2002. Kan sebelumnya juga dilarang. Itu masa Orde Baru. Nah, di masa reformasi dibolehkan. Kalau ini kan terus pada saat 2022 atau 2024 ini dibuatkan peraturan melarang, itu berarti kan langkah mundur dari apa yang kita namakan sebagai era reformasi. Karena pelarangan itu justru terjadi di masa Orde Baru. Ya, kembali gitu berarti sama dengan Orde Baru dong. Memang tadi itu Kang Leo sudah sebutkan, memang tidak disebutkan di situ secara tekstual bahwa dilarang jilbab, tapi aturan ini bahwa ini hanya pakai rok ini. Itu kan sama juga tidak boleh. 5 cm di bawah lutut. Sama juga tidak boleh. Gitu. Jadi istilahnya ini bagi putri-putri yang Muslim ini memang jelas di sini mengatakan bahwa ya sama aja kita tidak pakai jilbab, logikanya kan begitu. Kalau dibilang tidak dipaksa, tapi Anda lulus sama aja. Nah, ini kan soal tafsir, jadi soal cara memanai aturan-aturan itu yang sama aja. Memang tidak ada secara tekstual, tidak ada begitu. Tapi kan tidak boleh, dan faktanya 2024 tidak ada satupun yang pakai jilbab. Termasuk terutama yang di Aceh. Anggaplah misalnya di luar itu memang mungkin tidak pakai jilbab dari awal. Tapi gimana dengan Aceh? Nah, Aceh itu ada aturannya memang harus pakai jilbab. Nah, ini merupakan pengorbanan sangat besar ya, utamanya mengenai hak. Ini termasuk bagi saya ini termasuk asasi buat kan hak asasi mendasar, salah satunya ada kebebasan beragama. Kan kita juga jamin di Pancasila. Pancasila ketuhanan Maha Esa. Jadi kebebasan bagi setiap warga negara itu melaksanakan aturan-aturan agamanya. Kan ini bukan mode. Ini pakaian syariat bagi agama Islam kan. Ini bukan mode. Ya kalau misalnya ini nih contoh misalnya. Ini paskibraka dilarang pakai jilbab. Tentara Polri aja boleh. Pak ini paskibraka ini kan bukan lembaga yang tetap kan. Bukan profesi yang tetap. Ini hanya untuk sebenarnya itu sementara kan. Merawat tradisi tahunan dalam sekarang memperingati ulang tahun RI. Masa lebih ketat dari polisi sama tentara?
Padahal tentara polisi boleh pakai jilbab. Iya. Ini kan jadi aneh nih peraturan ini. Iya. Ya kan apa ya? Jadi pertanyaan juga. Terus apa relevansinya BPIP menggantikan peran Menpora dalam hal pembinaan paskibraka? Iya. Ini menyangkut juga mungkin. Apa nih? Kalau ibaratnya di gampangnya kita bicara ini apa hubungannya ideologi Pancasila masuk dalam hal paskibraka. Paskibraka itu kan soal kenegaraan, soal budaya memperingati 17 Agustus. Karena tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Iya. Ya ini ya yang paling tepat memang dikembalikan kepada pemuda olahraga. Memang pemuda olahraga kok. Iya. Ini kan siswa-siswa yang SMA kan. Iya. Jadi sebenarnya nih melihat dari aturan BPIP sendiri, ini dalam arti ini belum bisa menaungi yang namanya konsep bersatu dalam kebinekaan ya. Ya dia mengartikan kebinekaan itu menurut kita ya, ini pendapat kita secara salah karena menganggap bahwa kebinekaan itu harus seragam. Ya. Padahal kebinekaan itu yang dimaksud adalah berbeda-beda tapi satu tujuan. Tujuan kita adalah Indonesia, NKRI. Ya. Itu yang dimaksud. Jadi biarkan misalnya dengan sukunya berbeda, agamanya berbeda, budayanya berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Itu di Sumpah Pemuda kan? Ya. Sumpah Pemuda bersuku-suku berbangsa-bangsa, satu kita bahasa, satu tanah air. Indonesia. Itu yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika kan? Ya. Yang namanya juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Nah, terus kalau dia seragam berbeda-bedanya di mana? Ya. Seragam. Nah, gitu kira-kira. Ya mungkin di sini perlu ada aturan-aturan pelengkap mungkin ya mesti direvisi. Yang menerangkan atau merevisi. Ya, mesti direvisi ini aturan ini bahwa kalau memang akhirnya orang yang mendaftar itu memang tidak pakai jilbab, tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah ada orang yang berjilbab dilarang masuk. Ya. Berarti kan hak dia untuk menjadi paskibraka itu dihalangi dengan syarat yang menurut BPIP itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal justru terbalik. Ya. Justru dengan penyeragaman itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga sebenarnya. Ini kan mereka yang ikut khususnya Putri ya. Itu kan melakukan persiapan di daerahnya masing-masing. Ya. Kalaupun itu persiapan sifatnya yang mungkin setiap minggu mereka latihan, minimal aturan seperti ini itu disampaikan dulu ke mereka. Ya. Gitu. Kalau itu sih teknis bisa saja disampaikan. Ini kan untuk mengurangi polemik sampai ini kan polemik muncul pada saat Hamin lagi 1 minggu nih ceritanya nih. Ya kalau sebenarnya tidak lulus hanya sekedar tidak lulus kan no problem. Yang jadi masalah adalah alasan tidak lulus itu karena tidak pakai jilbab. Ya. Itu kan jadi masalah. Memang secara tekstual tidak disampaikan seperti itu. Tapi aturan yang disampaikan oleh Pak Yudian itu justru mengkonfirmasi bahwa memang ada diskriminasi dari aturan itu. Ya. Apa diskriminasi bahwa syarat-syarat itu hanya persoal jilbab itu. Sementara pemakaian jilbab itu ya tidak bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa kok. Ya. Membiarkan orang untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Nah, sama dengan yang analogi tadi yang saya sampaikan bahwa ya TNI Polri aja boleh. Ya. Yang kalau dibilang harusnya lebih saklek dia kan boleh. Justru TNI Polri sudah reformis. Ini kan boleh memakai jilbab itu artinya itu sudah jiwa reformasi. Karena larangan tidak memakai jilbab itu berlangsung justru pada masa Orde Baru. Ini paling tidak ini menurut Wakil Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia Irwan Indra menyatakan bahwa pelarangan itu justru di Orde Baru. Nah, gitu. Memang secara spesifik di sini tidak dicantumkan di aturan ini mengenai busana hijab. Namun dari poin kedua dari tata pakaian paskibra ini yang poin kedua memang di sini mencerminkan memang putri kita yang berhijab tidak bisa ikut. Ya bisa ikut itulah. Ya, karena di sini mengatakan bahwa paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 cm di bawah lutut. Artinya panjangnya tidak boleh dari lebih lutut. Artinya kan lutut kelihatan dong. Ya. Gitu.
itu tadi, jadi dimaknai sebagai memang tidak boleh jilbab. Kalau jawabannya Yudian kita tidak melarang, memang tidak melarang secara spesifik, tekstualnya tidak disebutkan situ. Konsekuensinya tidak pakai jilbab, kan begitu sebenarnya. Aturannya sama dengan soal, ini kan ngatur tampang juga, ini saya heran juga nih kok sampai tampang pun diatur. Ya, sikap dan tampang. Ini tidak boleh bercambang, tidak boleh berjenggot. Ya oke lah itu kalau secara keseluruhan, tapi kan bisa dimaknai orang-orang dimaknai sebagai upaya memang halangi kelompok-kelompok agama atau pemahaman agama tertentu, kan ada orang juga orang yang memahami bahwa itu. Nah ini ada satu nih, di sini dikatakan kelengkapan seragam paskibraka sebagai berikut. Saya bacakan supaya lebih paham ya. Di sini setengan leher merah putih, oke. Sarung tangan warna putih, kaos kaki warna putih. Sepatu pantofel warna hitam, tanda kecakapan, candid berwarna hijau. Terus atribut seragam paskibra sebagai berikut. Peci. Peci boleh nama. Peci, ini kan memang sifatnya peci kan lambang nasional. Lambang nasional. Tapi di sini kan mengindikasikan bahwa ini sebenarnya sudah mencerminkan bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tapi kenapa di atas itu dikatakan itu tadi. Jadi memang ada pembedaan ya. Ada pembedaan. Jadi dia buat aturan itu secara tersurat, tidak tersirat bahwa ini tidak boleh. Tapi aturan itu justru mengkonfirmasi bahwa yang jilbab tidak boleh kan. Nah itu tadi ya ulang-ulang lagi akhirnya bahwa justru dengan tidak memakai jilbab itu menurut pemahaman kita bahwa justru itu tidak Bhinneka Tunggal Ika. Sangat bertentangan yang disampaikan Yudian Wahyudi bahwa itu justru demi kebinekaan. Mana kebinekaannya orang disuruh seragam, gimana kebinekaannya? Ya karena ini memang sampai memicu juga Majelis Ulama Indonesia itu sempat merespon juga ya. Ya Majelis Ulama merespon, Muhammadiyah merespon, bahkan PPI ini yang merupakan organisasi purna paskibraka itu juga merespon sama dengan sikap MUI dan Muhammadiyah. Ya kenapa mesti dilarang-larang? Ya ini kan alasannya Pak Yudian ini dia bilang begini. Tidak boleh pakai jilbab itu hanya saat pengukuhan paskibraka. Kemudian pengibaran bendera kemerdekaan hanya saat itu. Ya memang saat itu yang diperdebatkan. Dia bilang kalau di luar boleh, ya memang di luar tidak ada masalah kan. Yang masalah justru pada saat itu kan. Tapi justru pengorbanan yang hanya berapa jam itu justru itu karena di situlah yang disorot orang kan. Disorot orang kemana-mana itu kan akhirnya gambar di kemana-mana. Justru itu yang persoalkan bahwa kenapa dilarang itu. Ya dia berkilah bahwa ini kita melarangnya cuma saat itu. Ya memang saat itu yang dipersoalkan. Bukan pada saat hari-hari. Kalau misalnya masih mau mengatur hari-hari juga kelewatan kan. Ya tidak mungkin itu yang dipersoalkan. Dipersoalkan ya memang justru saat pengibaran bendera, saat pengukuhan. Karena disitulah momen yang ditunggu. Momen yang orang mau paskibraka kan di dua hal itu. Di luar itu ngapain diurus kan? Gitu. Ya betul. Itu jadi ya ini terakhir. Ya paskibraka saya kira sudah tidak relevan mengurusi yang kayak gini-gini. Karena kan hampir tidak ada hubungannya, mungkin kalau cari-cari sih ada, tapi hampir tidak ada hubungannya dengan soal paskibraka dan soal ideologi Pancasila. Serahkan sepenuhnya, kembalikan ini kepada pemuda dan olahraga. Saya kira begitu. Ya, baik pemirsa. Memang ini merupakan polemik ya, istilahnya polemik juga. Yang namanya polemik ini juga sebenarnya tempat pembelajaran kita untuk ke depan. Karena di sini mungkin ada respon kritik yang kita anggaplah sebagai nutrisi lah yang harus diakomodir semua. Dan kedepannya mungkin peraturan ini mungkin bisa direvisi atau disempurnakan. Harus revisi lah dan jangan defensif. Ini melawan persepsi publik ini berbahaya juga. Memberi penjelasan malah blunder kan jadinya. Jangan sampai orang bilang begini, terus BP ini kayak tidak ada kerjaan yang ngurusin begini-begini kan. Itu kan mereka digaji. Lembaga ini menghabiskan dana anggaran negara, masa yang begini diurusin. Baik ya pemirsa, mungkin ini karena bagaimana kita merawat tradisi kenegaraan ini dari tahun ke tahun, yang selalu menjadi sebuah upacara yang sakral.
Dan BPIP dalam hal ini mungkin sudah bekerja maksimal, namun yang namanya keprotokoleran pun mungkin kita harus bisa menimbang juga yang namanya inputan dari luar seperti apa sih, yang konsep kebinekaan itu seperti apa gitu. Jadi baiknya nanti kita menunggu saja hasilnya, bagaimana ke depannya ini, khususnya pada HUT nanti, upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. Sebelum berakhir, Ya. kalau BPIP mau punya kerjaan, mending diurusi Pancasila itu bagaimana supaya orang adil dan beradab, bagaimana orang bersatu, bagaimana orang berketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kerakyatan itu, sistem politik itu dilakukan secara perwakilan, bukan kayak sekarang pemilihan langsung. Itu semua mendingan ke situ, dikaji ke situ. Ini kalau soal jilbab ya ini kan mengganggu ketentraman umat beragama jadinya. Baik. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat kami mengenai polemik pemakaian jilbab untuk pasukan Paskibraka nasional, khususnya untuk putrinya. Kita tunggu bagaimana nanti tanggal 17 nanti. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Karena BPIP pun sangat akomodatif mungkin dalam hal menerima kritikan-kritikan dari luar, respon negatif mungkin. Tapi sifatnya ini semua adalah membangun kebinekaan ya gitu. Baik. Saya Leo Prianto Wardena dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.